Silakan masuk Ibu, silahkan duduk untuk menjaga privasi Ibu. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu. Menutup pintu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Inan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sulis. Baik Ibu Sulis, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling KB kondom. Oh, baik Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu KB kondom? Belum. Baik, jika Ibu belum mengetahui, di sini saya akan menjelaskan tentang KB kondom ya Ibu ya. Yang pertama ada pengertian dari alat kontrasepsi kondom ya Bu. Merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, kemudian plastik, kemudian ada bahan alamiah dari produk hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual gitu. Kemudian yang kedua ada cara kerja kondom, yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketiga, efektivitas kondom yaitu 80-95% bila dipasang secara benar ya Bu. Kemudian ada indikasi dari kondom. Yang pertama, pria yang ingin berpartisipasi dalam program KB. Kemudian yang kedua ada ingin kontrasepsi sementara. Yang ketiga ada ingin kontrasepsi tambahan. Dan yang keempat, beresiko tinggi tertular atau menularkan IMS. Kemudian ada kontraindikasi kondom. Yang pertama, alergi terhadap bahan dasar kondom, dan yang kedua menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ada keuntungan dari memakai kondom. Yang pertama, murah, mudah didapat, dan tidak perlu resep dari dokter. Kemudian yang kedua, mudah dipakai sendiri, dan yang ketiga dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kemudian ada kerugian dari memakai kondom, yaitu yang pertama harus memakai kondom yang baru. Yang kedua, selalu harus ada persiapan. Yang ketiga, kadang-kadang ada yang tidak tahan atau alergi terhadap bahan karetnya. Yang keempat, tingkat kegagalannya cukup tinggi. Dan yang kelima, robek bila memasukkannya terlalu tergesa-gesa. Dan yang keenam, mengganggu kenyamanan bersenggama. Kemudian ada prosedur dari pemasangan kondom. Yang pertama, buka kemasan kondom dengan hati-hati. Dan yang kedua itu gunakan kondom pada saat akan bersenggama. Kemudian yang ketiga, letakkan kondom di ujung penis yang sudah tegang sambil memencet ujung kondom. Yang keempat, buka gulungan kondom hingga pangkal penis ya Bu. Dan yang kelima, pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis sehingga kondom tidak terlepas. Kemudian yang keenam, lepaskan kondom di luar vagina agar cairan sperma atau air mani tidak tumpah di sekitar vagina ya Bu. Kemudian yang ketujuh, kondom dilepas sebelum penis melembek. Dan yang kedelapan, gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai ya Bu. Kemudian yang kesembilan, buang kondom bekas pakai pada tempat yang aman. Kemudian ada efek samping dari kondom. Yang pertama, kondom rusak atau diperkirakan bocor. Kemudian yang kedua, ada kondom bocor atau dicurigai adanya curahan di vagina saat berhubungan. Kemudian yang ketiga, dicurigai adanya reaksi alergi. Dan yang keempat, mengurangi kenikmatan berhubungan seksual. Sudah selesai ya Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan? Jelas. Lalu saya akan melakukan evaluasi ya Ibu ya. Apakah Ibu bisa mengulang kembali seberapa efektivitas dari pemakaian kondom itu?
Saya ulangi ya Bu, 80 sampai sampai 95% jika dipakai dengan benar. Iya betul sekali ya Ibu. Sepertinya Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak. Baik, jika tidak ada, terima kasih sudah datang ke sini ya Ibu ya. Nanti jika perlu informasi lagi, Ibu bisa datang ke sini. Terima kasih, selamat siang.